Su pun didatangi oleh robot yang dikirim oleh Sugumi. Mendengar itu, Su pun merasa bersalah. Su pun mengumpulkan teman-temannya yang mana void mereka pernah digunakan oleh Su. Setelah Su memanggil mereka dan mengatakan tujuan sebenarnya, mereka pun setuju untuk menolong Inori dan juga Gai. Adegan berpindah pada Inori yang berlari bersama Gai. Tanpa sengaja dia bertabrakan dengan Haruka yang tengah melarikan diri dari kakaknya. Sementara itu, Suichiro telah berhasil sampai di gerbang neraka menuju ke Kitus. Nah, di sisi lain, Inori, Gai, dan Haru menghentikan virus yang menyebar dengan lagu yang dinyanyi. Dan entah kenapa lagu itu pun berhasil menghentikan penyebaran virus tersebut. Adegan pun berganti kepada Su yang tengah mencoba untuk menerobos dan menolong Inori. Dengan bantuan teman-temannya, akhirnya Su pun berhasil menyusul Inori yang berada di puncak tempat penyebaran virus apokalipsu. Belum sempat Su untuk meraih Inori, Inori tengah dibawa oleh seseorang yang mempunyai kekuatan raja. Seorang itu mengatakan dirinya bernama Daat. Si Daat ini menggunakan voice Inori untuk menebas Su. Tetapi tiba-tiba Gai menghadangnya sehingga Gai yang terkena tebasan dari pedang itu. Gai yang melihat Inori akan dibawa pergi oleh Daat menyuruh agar Su untuk mengejar Inori. Di dalam portal, Daat membangkitkan kenangan masa kecil Su sehingga Su mengingat seluruh masa kecilnya. Su pun mengingat semua kenangan masa kecilnya sebelum Last Christmas terjadi. Ternyata Oma Mana adalah kakak perempuan Su dan Gai adalah orang yang diselamatkan Mana saat di pantai. Gai dulu diberi nama oleh Mana dengan nama Triton. Di sini juga diperlihatkan sikap Gai dulu adalah seorang yang penakut dan tidak percaya diri. Dan Su sangat berkebalikan dengan sifatnya. Setelah sadar dari kenangan masa lalunya, Su melihat Inori yang tengah dikorbankan untuk membangkitkan Mana. Di sini terungkaplah bahwa Inori sebenarnya adalah wadah untuk membangkitkan Auma Mana. Nah, di sini terungkaplah apa yang terjadi pada masa Last Christmas, di mana di masa lalu Mana telah memilih Su untuk menjadi pasangannya. Namun Su pada hari itu menolak ke masa kini. Nah, di sini Su pun berusaha untuk menyelamatkan Inori, tetapi dia tidak mampu melakukan apapun. Di saat itu tiba-tiba Gai datang bersama Ayase. Gai mengatakan untuk mengeluarkan void milik dirinya dan memberikan void itu padanya. Ternyata void bisa diambil tanpa membuat sang pemilik void pingsan, asalkan seseorang itu bersentuhan dengan sang pengambil void. Setelah berhasil mengeluarkan void milik Gai dan memberikannya pada Gai, mereka pun mencoba untuk menyelamatkan Inori. Void milik Gai berfungsi untuk mengeluarkan void orang lain. Dengan itu, Gai mengeluarkan void Inori dari jarak jauh. Dan Su menggunakan void Inori dan menghancurkan ritual Suichiro. Ternyata si Suichiro ini ingin membangkitkan Mana dan di mana gennya nantinya akan menjadi kehidupan baru. Gai menghampiri jiwa Mana dan berusaha untuk menghentikan Mana. Tetapi Mana menusuk Gai dengan kristal-kristal milik Mana, sehingga Gai tertusuk tepat di hadapan Mana. Melihat keadaannya yang semakin parah, Gai pun menyuruh Su untuk menusuk Mana meskipun harus mengkorbankan dirinya. Awalnya Su merasa ragu, namun Su pun akhirnya dengan berat hati menusuk Gai dan juga Mana. Setelah itu, puncak gerbang neraka pun runtuh. Setelah kejadian yang sangat-sangat tidak terduga itu, pihak Gehaki justru melockdown lingkaran 7 agar penyebaran apokalipsu tidak menyebar kemana-mana. Bahkan mereka tidak melakukan penyelamatan. Mereka beranggapan bahwa orang-orang yang berada di lingkaran 7 tidak luput dari virus apokalips. Hal itu membuat SMA Tennozu, tempat Su dan kawan-kawannya bersekolah, terdampak lockdown dan para siswa tidak bisa bertemu keluarganya sehingga terkurung di SMA tersebut. Di sisi lain, pengurus pemakaman yang telah kehilangan pemimpin menjadi terbengkalai, yang mana mereka kini telah menjadi buronan Gehaki. Hal itu menyebabkan Ayase, Inori, Sugumi menjadi buronan Gehaki dan menyamar menjadi siswa di SMA Su. Adegan pun berganti berminggu-minggu kemudian. Setelah terlockdown di SMA Tanoju, yang awal-awalnya mereka tenang karena persediaan vaksin disediakan oleh Kohai Group, tetapi kekhawatiran mulai
terjadi ketika vaksin mulai menipis. Ditambah lagi pihak pemerintah telah menyegel lingkaran 7 selama 10 tahun. Keadaan itu membuat para siswa cemas dan tidak bisa lagi tenang. Di keadaan yang mencemaskan dan mengkhawatirkan ini, mereka tak luput dari penyerangan kelompok kecil yang berusaha untuk menyerang siswa-siswa Tennoju. Namun semua dapat diatasi oleh Su dan juga Ayase menggunakan voidnya. Dari kejadian itu mereka mendapatkan pengukur void. Sementara itu pihak pemerintah telah mengumumkan akan melakukan pembersihan di lingkaran 7 dengan memperkecil area menggunakan red line. Yang mana red line ini akan terus bergerak memperkecil area lingkaran 7. Di sana juga udah ditempatin robot-robot yang mana bagi orang-orang yang berusaha kabur akan langsung ditembak mati. Buat keadaan semakin kacau. Di saat itu pun Su mengendalikan dengan dukungan Yahiro dan teman-temannya berusaha untuk menenangkan semua murid-murid. Hingga tanpa diduga oleh Su, seluruh siswa sepakat untuk mengangkat Su sebagai ketua OSIS baru dan menggantikan Arisa yang menurut mereka tidak becus. Di sini pun si Yahiro menjadi penasehat di samping Su. Yahiro pun kemudian memberikan pengelompokan voids yang telah dia lakukan kepada Su untuk mengatasi vaksin yang mulai berkurang. Awalnya Su tidak menerima itu karena ini merupakan diskriminasi kepada mereka yang bervoid kecil. Namun karena vaksin yang terus menipis membuat Su mau tidak mau menerima saran dari Yahiro. Hal itu membuat sahabat Su, Souta yang berada di peringkat F dan juga teman-temannya yang lain merencanakan untuk mencari vaksin dengan mengelabui Su dan meminta Su untuk mengeluarkan void mereka. Mereka beralasan untuk melatih void mereka agar mereka bisa menjadi lebih kuat. Su yang saat itu mendapatkan laporan bahwa Souta dan teman-temannya yang lain pergi keluar tanpa seizin darinya. Dia pun menyusul Souta untuk kembali ke sekolah. Namun pada saat itu mereka diserang oleh pihak Geaki. Hal itu membuat Menjohari akhirnya meninggal. Karena kematian Hare, Su pun menyalahkan semuanya kepada Souta karena dia menganggap Souta lah penyebab dari kematian semua ini. Hare juga membuat pribadi Su benar-benar berubah. Dia benar-benar menjadi seorang raja yang didaktor dan perlahan banyak yang mulai membenci Su karena sikapnya yang terlalu memerintah. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa void seseorang hancur maka pemiliknya pun akan mati. Di sanalah Su mengetahui bahwa ketika Hare mati itu bukan karena luka yang didapatnya. Hare mati karena void yang dimilikinya rusak. Semua itu pun telah diketahui Yahiro dan Yahiro tidak memberitahukannya kepada Su, membuat Su sangat kecewa pada Yahiro dan mereka pun bertengkar. Hingga akhirnya Yahiro pun dipindahkan ke rank F. Oke, lanjut lagi kita lihat di sini red line semakin memperkecil wilayah lingkar 7. Hal itu membuat Su memutuskan untuk menghancurkan kendali red line. Kendali red line terdapat pada Tower Tokyo. Di saat mereka mencoba untuk menghancurkan Tower Tokyo, pihak Gehaki datang menyerang. Setelah perjuangan mereka, akhirnya mereka pun berhasil menghancurkan Tower Tokyo. Mereka juga berhasil melumpuhkan pihak Gehaki. Namun tanpa diduga, ternyata teman-temannya telah sepakat melakukan kudeta kepada Su. Souta sahabat Su pun tak luput dari kudeta itu karena dia merasa kecewa kepada Su. Sehingga Souta mendorong Su hingga jatuh ke sebuah lubang. Di saat itu Gai pun tiba-tiba muncul. Yah, ternyata Gai masih hidup dan telah berubah. Gai yang tiba-tiba muncul di hadapan Su langsung memotong tangan kanan Su hingga putus dan mengambil alih kekuatan Genome Voice. Nah, kita beralih nih ke dunia. Di pihak PBB dan juga negara-negara lainnya telah sepakat untuk menghancurkan Jepang. Karena menurut mereka itulah tindakan yang tepat untuk mengatasi virus ini agar tidak menyebar. Mereka pun mengirimkan rudal untuk menghancurkan Jepang. Gai pun menggunakan voice milik para siswa dari Tennoju. Voice itu digunakannya tanpa ampun hingga voice itu pun hancur dan membuat pemiliknya mati. Hal itu membuat para anggota pengurus pemakaman yang melihatnya merasa aneh dan kecewa akan perubahan sikap dari Sementara itu Inari pun membawa kabur Su. Setelah kejadian itu, Gai pun mengumumkan kepada dunia
Bagi siapa yang berani bertindak, maka dia tidak akan segan-segan untuk menggunakan leukocyte. Gai mengatakan ada 256 leukocyte. Bila mereka berani bertindak, maka mereka akan dimusnahkan oleh leukocyte. Inori dan Su yang tengah bersembunyi. Inori yang saat itu mengetahui bahwa dialah yang diinginkan Gai, akhirnya memutuskan untuk menyerang Gehaki yang dipimpin oleh Arisa yang telah menjadi bawahan Gai. Namun, tiba-tiba Gai datang dan langsung membuat Inori pingsan dan langsung membawa Inori pergi. Su yang telah sadar pun langsung mencari Inori dengan menodong Arisa. Pada saat itu, ponsel yang dipegang Arisa memberitahukan bahwa Auma Haruka telah menjadi pengkhianat. Hal itu membuat Su memaksa Arisa untuk pergi ke tempat ibunya. Di sisi lain, Haruka bertemu dengan Kurachi dan Kurachi memberitahu tentang kematian Kohai. Lalu mereka pun pergi ke tempat persembunyian. Haruka menjelaskan semuanya yang diketahuinya tentang rencana Daat dan keinginannya untuk membunuh Mana agar rencana Daat gagal. Namun ternyata tempat kediaman Haruka telah diketahui oleh Segai, hingga Segai pun menyerang mereka. Haruka pun pergi kabur lagi. Ternyata Haruka membawa tabung Fight Genome. Itulah satu-satunya harapan mereka. Mereka pun pergi ke tempat Ayase dan kawan-kawannya. Namun, lagi-lagi mereka diserang oleh Segai. Saat api membumbung tinggi, Su yang melihat itu langsung berlari. Di saat teresa itu, Ayase menawarkan diri untuk menggunakan Fight Genome. Namun, belum sempat dia menyuntikkan Genome Fight, Segai terlebih dahulu menembaknya sehingga membuat Genofight itu jatuh. Namun, Fight itu ternyata jatuh di tempat Su. Ayase yang sebelumnya mengetahui akibat fatal kalau Su menggunakan Genome Void kedua kalinya, menyuruh Su untuk menyerahkan Genome Void padanya. Haruka juga ikut mencegah, tapi Su tetap bertekad untuk memakainya, untuk menebus dosanya dan kesalahannya selama ini. Setelah berhasil memakai Genome Void, Su mengeluarkan Void-nya sendiri, yang mana Void-nya itu membentuk tangan kanan Su yang terputus. Su pun langsung membantai Segai dan seluruh timnya. Nah, di sini kita dialihkan ke Gai dan Shuichiro. Di sini terungkaplah bahwa Shuichiro adalah ayahnya Gai. Dan Gai menanyakan alasan kenapa ayahnya membenci sahabatnya sendiri, yaitu Oma Kurosu. Itu semua karena keberuntungan dan juga keberhasilan Oma Kurosu, dan berakhir dengan membangun keluarga bersama orang yang dia cintai. Setelah 5 tahun kemudian, ada sebuah meteor jatuh dan pertama kalinya disentuh dan ditemukan oleh Auma, yang tak lain adalah anaknya Kurosu. Lalu muncullah Daat yang mengatakan bahwa Mana telah terpilih sebagai Eve dan akan datang kiamat keempat. Di situ juga istri Kurosu yang tengah mengandung Su terjangkit virus dan mati. Setelah Su lahir, ternyata Mana sang Eve ingin menjadikan Su sebagai Adamnya. Mendengar itu, Shuichiro pun mulai tak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Karena nantinya Gen Kurosu lah yang akan melanjutkan kelangsungan hidup selanjutnya. Nah, di sini Daat yang telah ditolak Kurosu menawarkan kepada Shuichiro untuk mencarikan Adam yang tepat untuk Mana. Di sini Gai melarikan diri dari Shuichiro karena dia akan dijadikan kandidat menjadi Adam untuk sang Eve. Gai yang berlari pun terjatuh ke laut, hingga akhirnya ia ditemukan oleh Oma Mana di tepi laut. Kemudian Oma Mana menyelamatkannya dan memberikan namanya Triton. Nah, berlanjut lagi dengan Kurosu yang menduda, akhirnya mengalihkan semua perhatiannya kepada penelitian, di mana awal mula bertemunya dengan Haruka, lalu berujung dengan pernikahan. Di sini Kurosu melakukan penelitian untuk mengatasi apokalipsus. Terungkaplah di sini bahwa penemu sang Genome Void adalah Kurosu Auma, ayahnya Su. Nah, di sini 25 Desember di saat Su masih kecil dan Auma Mana juga masih hidup. Nah, di sini di sebuah gereja, Haruka yang menjadi ibu baru bagi Su dan Mana menjemput Kurosu untuk mengajaknya ke gereja. Namun sesampainya di kantor Kurosu, ternyata Kurosu telah meninggal. Oke, flashbacknya selesai. Kita kembali lagi kepada Inori yang tengah berada di puncak Kokitus.
di mana Inori tengah ditransfer oleh kesadaran mana di Kokitus. Di sisi lain, Su Haruka dan anggota pemakaman yang tersisa menyerbu bersamaan dengan pasukan BBB yang juga menyerang di saat itu. Di saat PBB menyerang, Su pun masuk menyelinap menolong Inori. Sementara itu, Guy yang berada di Kokitus pun menghapus memori dan emosi Inori. Tapi sebelum semua tubuh Inori diselimuti kristal, Inori juga bernyanyi dan nyanyian itu terdengar oleh Su. Sehingga Su langsung berlari untuk mengikuti suara nyanyian itu. Namun di tengah pencariannya, Su bertemu dengan Daat. Daat pun mengatakan akan menyeleksi Adam yang pantas untuk EV antara Su dan Guy. Tapi Su menolak, pertarungan pun terjadi. Daat pun kalah dan pergi. Ketika Su sampai pada Inori, Inori telah dikuasai oleh Mana, menyelimuti dunia dengan apokalipsu. Namun tanpa Guy duga, Mana justru langsung memeluk Su. Mendengar Mana menghina Inori membuat Su marah. Mana yang ditolak kedua kalinya oleh Su, akhirnya menerima Guy dan membiarkan Guy menggunakan void-nya. Setelah Guy mengambil void-nya, Mana pun langsung melakukan ritual resonik genomik dan menyerang dunia menggunakan apokalipsu. Nah, di sini kita lihat Su langsung menyerang Guy. Namun Guy dapat mengalahkan Su. Di ambang kekalahannya, ternyata ada sebuah bunga dari air mata Inori dan bunga itu bersinar. Itu adalah kesadaran Inori. Su langsung meraih bunga itu. Setelah kesadaran Inori tersadarkan, Inori langsung mengambil alih untuk menghentikan Mana dengan nyanyiannya. Kembali lagi kepada Su, Su bertarung lagi dengan Guy, berusaha untuk membunuh Guy dengan void Inori. Su pun berhasil mengalahkan Guy, lalu Mana pun hancur. Setelah kepergian Mana dan Su untuk selama-lamanya, Su pun bertekad untuk bersama-sama dengan Inori menyerap seluruh apokalipsu yang ada di dunia. Su berharap agar bisa mati bersama Inori. Namun ternyata hanya Inori lah yang hancur, sedangkan dirinya tetap hidup dalam keadaan buta. Hingga pada akhirnya Su pun hidup menjonet. Aduh, kasihannya.